Baik, terima kasih pemirsa JTV Pacitan masih setia bersama kami di Bincang-Bincang Kabar Pacitan lebih dekat dengan Profesor Dr. Sugiono Sastroatmojo. Nah, kami akan melanjutkan perbincangan kami yang sudah kami lakukan tadi tentang sosok panutan sebagai pemimpin yang dalam waktu dekat ini kita warga Pacitan akan memilih pemimpin tersebut. Nah, tadi kan Profesor menyebutkan bahwa pemimpin ideal dari kacamata Profesor itu adalah pemimpin yang mampu atau yang benar-benar mengetahui berbagai norma-norma atau ugeran-ugeran tadi, Prof. Secara tidak langsung kan Profesor adalah salah seorang yang sudah menjadi praktisi, kemudian juga sudah memahami apalagi tentang norma-norma hukum tersebut, Prof. Aplikasinya nanti akan seperti apa, Prof? Ya, sebenarnya sederhana, Mas. Untuk mengaplikasikan itu sederhananya jam kantor jam berapa? Jam 7 sampai jam 16. Ini kan satu ugeran ya, artinya ugeran yang harus dipahami. Ketika orang sudah memahami, tidak mungkin orang kemudian berkantor jam 9 kemudian pulang jam 1, tidak mungkin. Artinya kalau itu datang jam 9 pulang jam itu adalah tidak tahu terhadap paugeran itu. Kalau orang yang tahu pageran, paham betul jam kantor jam 7, kemudian berakhir pada jam 16, maka sebelum jam 7 ini berada di situ dan akan pulang meninggal kantor setelah jam 16. Ini contoh sederhananya. Demikian juga bahwa di di unit manapun itu ada uniform bagi pegawai, karyawan atau apapun. Ketika di situ diatur bahwa hari Senin misalnya pakai putih hitam misalnya, orang paham bahwa oh ini hari Senin pakai putih hitam. Ketika hari Senin tidak mengenakan itu, orang kemudian sudah tidak lagi pegangan pada paugeran itu. Nah, kalau itu dilakukan oleh seorang pemimpin, jangan harap bahwa yang dipimpin itu kemudian melakukan hal yang sama. Pemimpinnya saja kemudian sudah tidak tahu ugeran, apalagi memahami ugeran itu. Artinya apa? Ketika harus memakai pakaian putih hitam tidak melakukan. Ketika harus ada di kantor jam 7 sampai jam 16, nyatanya jam 8 tidak ada, jam 9 tidak ada, dan seterusnya. Ini contoh-contoh kecil terhadap norma-norma yang kemudian mengatur bagaimana aturan waktu, aturan tentang uniform, belum lagi ada aturan-aturan yang lain. Gitu. Baik, sekarang kita masuk ke ranah ekonomi, Prof. Ini kan kita semuanya ya, masyarakat bukan hanya Pacitan tapi seluruh dunia ini sedang berperang dengan pandemi ini. Terus terang kelajuan ekonomi di Pacitan juga ini agak menurun saat ini, Prof. Sedangkan kita tahu Pacitan ini masih banyak membutuhkan polesan-polesan di bidang sosial dan ekonomi. Menurut Profesor, bagaimana sih perekonomian di Pacitan saat ini? Apa kurangnya? Kemudian kedepannya itu harusnya seperti apa benarnya, Prof? Ya, sebenarnya kalau ekonomi artinya aktivitas ekonomi yang kemudian memberikan jaminan kesejahteraan pada masyarakat, kami tentu tidak memiliki ilmu itu. Hanya secara sepintas bahwa tipologi daripada wilayah Pacitan yang orang mengistilahkan Pacitan itu adalah kota yang lebih banyak batunya daripada tanahnya. Orang umumnya tanah berbatu, tapi kalau di Pacitan itu batu bertanah. Artinya kawasan itu lebih banyak batunya daripada tanahnya. Tetapi yang saya perhatikan dan kami juga mondar-mandir tinggal di Pacitan ini, rasanya kegiatan ekonomi masyarakat Pacitan ini juga berjalan baik seperti kota-kota yang lain. Hanya memang karena menurut hemat kami mestinya tekanannya pada sektor-sektor pertanian ya, karena di sini kalau mau mengembangkan
sektor pabrikan rasanya masih memerlukan waktu, ya. Tetapi kalau yang dekat dengan ya kondisi kondisi alam, kemudian budaya masyarakat, rasanya sektor pertanian ini masih menjanjikan untuk keberlangsungan daripada peningkatan ekonomi masyarakat gitu. Bahkan di tadi katakan wabah COVID-19 ini yang merupakan pandemi secara mendunia ini, maka ketahanan pangan ini adalah ada pada sektor pertanian ini. Coba petani ini kan tidak terasa sesungguhnya kesulitan ekonomi ini ketika sayur mayur tidak beli, kemudian bahan makanan pokok tidak beli, termasuk katakan ada beras, ada jagung, ada ketela dan sebagainya. Rasanya tidak ada kesulitan itu. Ya memang karena secara struktur warga masyarakat ini kehidupan sosial ekonominya terbatas, maka dalam konteks ini bantuan dari pusat, bantuan dari provinsi, dan bahkan bantuan dari Pemda setempat, artinya pemerintah daerah Kabupaten Pacitan ini memang digulirkan di tengah-tengah masyarakat. Nah, ini tentu sebagai satu bentuk tanggung jawab daripada pemerintah terhadap pelayanan pada masyarakat. Istilahnya Presiden ini kan bahwa negara hadir di tengah-tengah masyarakat. Artinya ketika masyarakat itu memang memerlukan, maka pemerintah pusat, provinsi, daerah ini mengulurkan kebutuhan masyarakat sehingga kesulitan-kesulitan masyarakat ini bisa ditekan sekecil mungkin untuk pada saatnya bisa eksis kembali, artinya bisa melakukan kegiatan-kegiatan keekonomian yang diperlukan masyarakat. Artinya Profesor sendiri nanti memiliki program kedepannya untuk mensejahterakan petani, seperti itu, Prof? Ya sudah barang tentu, yang namanya pemimpin ini adalah tugasnya adalah memberikan pelayanan seoptimal mungkin terhadap seluruh warga masyarakat di wilayah itu gitu. Tadi saya memang katakan bahwa sektor pertanian masih menjanjikan ya. Artinya pertanian itu pertanian di tanaman, kemudian perikanan, peternakan. Ini kan juga dalam satu rumpun sektor pertanian. Jadi kalau itu bisa dioptimalkan, rasanya ini akan berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Pacitan. Gitu. Namun gini, Prof, saya tidak ingin membantah dari statement Profesor. Cuma sayangnya yang saya ketahui nih, Prof, kaum milenial ini masih kurang tertarik untuk terjun di pertanian. Nah itu nanti akan seperti apa, Prof, seharusnya, Prof? Ya, saya pun juga sepakat, ini bukan dalam kapasitas bantah-membantah, bahwa ada kecenderungan ya kaum milenial atau kaum generasi baru ini lebih menyukai pekerjaan-pekerjaan yang tanda petik kasar begitu. Sebab pertanian ini kan dimaknai dengan pekerjaan kasar. Tapi kalau kemudian yang menarik, kemudian ada tawaran-tawaran dari berbagai kesempatan ini kan dengan pengembangan teknologi ya, IT ini kan orang bekerja dari mana saja bisa, kemudian orang tidak terikat banyak dengan aturan-aturan, tapi toh itu kemudian menjanjikan. Nah, kecenderungan ke sana itu lebih besar daripada kecenderungan ke sektor pertanian. Barangkali generasi baru atau milenial yang ke pertanian ini adalah ceceran-ceceran dari mereka yang tidak lolos ke sana atau tidak berkesempatan ke sana, maka kemudian ya tidak banyak pilihan yang dilakukan sehingga terjunlah ke sektor pertanian. Padahal sektor pertanian ini menurut hemat kami loh, ini tetap aja menjanjikan. Tetap menjanjikan. Menjanjikan. Sebab ketahanan pangan itu sebenarnya di sektor pertanian itu. Berarti itu kan seharusnya
dari saat ini pun sudah harusnya digarap Prof ya, biar bagaimana petani itu harusnya bisa maju. Terus di Pacitan ini harusnya seperti itu kan Prof? Yang kata harus itu sesungguhnya ini nanti sejalan dengan bagaimana perkembangan yang terjadi pada saatnya gitu. Sebab menurut hemat kami bahwa apa yang ada sekarang ini, katakan apakah pisang di sekitar kita, apakah ini ketela pohon misalnya di sekitar gini, apakah padi ini apakah bisa dibudidayakan? Sangat ya. Artinya sangat bisa gitu. Nah, hanya tinggal mau atau tidak, dan berapa kontribusi ketika ini bisa diolah dari mentah menjadi setengah jadi, bahkan menjadi jadi. Jadi kalau sekarang ini katakan ketela itu kayak tidak ada harganya, padahal sesungguhnya kalau itu dalam jumlah besar memiliki nilai keekonomian yang luar biasa. Ya. Ini hanya perlu komitmen lah menurut hemat kami. Komitmen antara siapa? Ya pemerintah dengan masyarakat. Artinya masyarakat ini sesungguhnya punya lahan, masyarakat punya kesempatan, tapi kehadiran pemerintah mulai pendampingan, kemudian ada bibit, ada kemudian pupuk, ada dan sebagainya, obat-obatan. Nah, ini mungkin akan bisa ke sana. Kemudian apakah UMKM itu saat ini ya, tadi kan sudah membahas tentang pertanian, kemudian sekarang masuk ke UMKM. Apakah UMKM di Pacitan ini menurut Profesor sudah berkembang? Ya, kalau saya harus menilai ke sana rasanya memang belum menjangkau itu ya. Karena artinya sampai bisa memberikan respon terhadap unit-unit itu, kami harus berada di situ. Jadi kami melihatnya ini sesungguhnya melihat dari luar saja. Nah, mudah-mudahan pada suatu saat berkesempatan melihat itu. Gitu. Ya. Berarti dalam artian masih diperlukan riset lebih lanjut untuk memberikan statement tentang UMKM tersebut, Prof. Ya paling tidak ada kajian-kajian ya supaya kita ketika memberikan statement itu ada data ya, ada fakta yang kemudian bisa diungkap. Sebab kalau ini hanya membuat statement tanpa melihat itu ya bisa saja nanti ditertawakan oleh pihak-pihak yang selama ini memang sudah bergulat itu, sudah bekerja di situ dan berkontribusi di situ. Baik, nah selama Profesor menjabat sebagai rektor itu kan menurut data yang kami himpun, Profesor memiliki berbagai terobosan ya, Prof. Terobosan apa sekarang yang akan Profesor siapkan ke depannya untuk di Pacitan nih, Prof? Kalau boleh tahu nih, sekedar kisi-kisi mungkin. Ya kalau saya buat terobosan di Pacitan, saya ini sebagai apa gitu. Ya tentunya Profesor kan ke depannya nanti berharap ingin menjadi kepala daerah. Ya kalau itu, cita-cita itu dikaitkan dengan jabatan ya artinya itu kan pemimpin. Bahkan kalau bupati itu kan orang nomor 1 ya. Kalau kami memang andai kata ya karena ini kan satu upaya, satu ikhtiar, mudah-mudahan Allah memberikan yang kita minta, yang kita cita-citakan selama ini. Ada 3 hal yang mesti harus dilihat secara cermat. Pertama adalah memang semacam merevisi, melihat sesuatu yang sedang berjalan ini kayak apa, dilihat. Nah, dilihat ini dalam rangka juga bisa di situ harus berhenti, ya. Harus kemudian ada perbaikan. Nah, yang kedua harus melanjutkan sesuatu yang memang sudah mapan sesuai dengan norma itu dan itu baik, ya harus dilakukan. Tidak alergi bahwa itu adalah masa lalu, tetapi itu harus dilanjutkan baik, memberikan manfaat gitu. Nah, yang ketiga harus memulai. Artinya harus berani melihat potensi peluang apa yang mungkin untuk tadi memberikan jawaban terhadap
persoalan-persoalan di tengah-tengah masyarakat. Itu harus berani. Jadi seorang pemimpin harus berani mengambil risiko. Mungkin sulit dan ya banyak menghadapi kendala yang tidak sedikit di situ, karena kata memulai memang tidak mudah, tetapi harus dilakukan. Nah, itu bedanya pemimpin dengan yang lain. Kalau tidak melakukan itu rasanya memang bukan seorang pemimpin. Nah, ketika pemimpin mengambil resiko seperti yang Profesor katakan bahwa pemimpin harus berani mengambil resiko. Tentunya kan ada pertimbangan-pertimbangan tersendiri, Prof. Nah, apa sih yang harus dilakukan seorang pemimpin sendiri dalam pembahasan ini, tentunya kepala daerah Kabupaten Pacitan ketika ingin mengambil sebuah resiko kebijakan suatu program seumpama ya, Prof ya. Hal-hal apa yang harus diperhatikan terlebih dahulu, Prof? Ya. Satu ini kan karena ketika mengambil risiko ini kan berhadapan dengan sesuatu. Dan hasil dari apa yang kemudian dipertanggungjawabkan ini adalah untuk kepentingan masyarakat. Yang kita lihat pertama adalah masyarakatnya. Karena ini adalah dalam konteks memberikan pelayanan, memberikan perlindungan, memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, itu yang harus diperhatikan masyarakat. Jadi kalau kami akan mengambil risiko apa itu, bagaimana masyarakatnya ini. Gitu. Jangan sampai dengan mengambil risiko-risiko itu tapi mengorbankan masyarakat, bukan. Artinya mengambil risiko yang kemudian ini menyelamatkan masyarakat, mengambil risiko yang ini adalah mensejahterakan masyarakat, begitu. Jadi bukan risiko mengorbankan masyarakat, bukan. Gitu. Nah, saat ini yang terjadi di Pacitan kan, Prof, dari kubu salah satu partai kan ini hubungannya masih agak meruncing. Ya karena mungkin sesuatu hal. Apakah itu nanti menjadi penghalang tersendiri ketika atau menjadi resiko tersendiri ketika seseorang tersebut akan menjadi kepala daerah, Prof? Ya, ini kalau saya tidak melihat apa ya kubu-kubuan, tetapi bahwa perbedaan pendapat itu menurut hemat kami sah-sah saja. Artinya perbedaan pendapat itu hal yang wajar ya, perbedaan. Tetapi kewajaran ini kan kemudian diukur dari apa ya? Diukur dari kepatutan. Ketika kami bergaul dengan sedulur-sedulur, kemudian mengucap yang tidak sepatutnya, ya ini harus dibatasi misalnya. Nah, tetapi bahwa perbedaan itu, misalnya ada orang bertiga, yang satu suka teh, yang satu suka kopi, yang satu suka air putih, tidak perlu dipersoalkan. Sebab ada orang yang dipaksa kayak apapun untuk minum kopi tidak tahan. Sebaliknya dipaksa kayak apapun untuk minum teh juga tidak tahan. Tapi ada juga walaupun air putih pagi hari suruh minum air putih tidak, lebih baik minum kopi. Nah, yang demikian tidak harus diolok, ya tidak usah. Udah dipaksa kan tidak, berilah itu. Wong itu pilihan dan itu tidak akan membahayakan. Kembali lagi pada perbedaan-perbedaan itu, perbedaan-perbedaan kepentingan sesaat, biar aja terjadi. Yakinlah pada suatu saat ketika ya bahwa saat yang berbeda itu memang memberikan satu kenyaman bagi semuanya, sekat-sekat itu dengan sendirinya akan hilang, Gitu. Oleh karena itu justru dengan perbedaan pendapat ini akan menumbuhkan keragaman pilihan ya, dan akan menumbuh kembangkan kreativitas dari komunitas masyarakat itu. Rasanya Anda perlu disorot sampai sedemikian apa ya, menyita pikiran, tenaga untuk hal semacam itu. Asal tidak membahayakan, tapi kalau sudah beda pendapat, kemudian saling ancam, kemudian saling fitnah, lah ini yang kemudian kembalikanlah kepada norma-norma yang ada, norma agama, norma sosial, ya, norma hukum, ya. Ini penting menjadi rambu-rambu. Baik. Nah, ini untuk kedepannya, Profesor memiliki visi misi apa sih yang akan ditawarkan untuk masyarakat Pacitan itu, Prof?
Ya sebenarnya sederhana ya. Sederhana, kami merekam dari apa yang menjadi satu apa ya, barangkali idola masyarakat ini kan. Di masyarakat ini ada ungkapan adem, ayem, tentrem kalau tidak salah gitu ya. Kami juga senafas dengan itu, kami mengemukakan sehat, unggul, sejahtera. Nah, kalau ini ditarik menjadi satu garis itu, maka bisa dibunyikan dengan sutra. Sehat, unggul, sejahtera. Artinya bahwa kata sehat ini memiliki makna yang sangat mendalam ya. Jadi sehat ini selalu dikatakan sehat jasmani dan sehat rohani. Sebab sehat ini adalah awal dari segalanya itu sehat. Kehidupan ini ya dari kata sehat, organisasi ya dari kata sehat, pemain bola ya dari kata sehat, ya, pemusik ya dari kata sehat gitu. Jadi kalau diilustrasikan, pemain bola yang tingkat dunia itu ketika sudah cedera kaki sudah tidak bisa main, padahal hebatnya luar biasa. Maka kata sehat ini harus melekat, mendahului daripada yang lain. Pinter tidak sehat tidak bisa. Ya. Jadi memang harus bagaimana mengupayakan sehat ini, ya, sehat pikirannya, sehat fisiknya. Jadi begitu diperintah itu diterima, digerakkan oleh kaki, tangan dan sebagainya, telinga dan sebagainya. Sehat ini akan mewarnai kehidupan dan mengawali kehidupan, mewarnai dan akan mengakhiri kehidupan. Jadi kalau ini rentetan sehat ini ada pada diri masing di antara kita, sehat dalam pengertian organisasi pemerintahan, sehat dalam organisasi kemasyarakatan, sehat. Kata sehat ini harus tumbuh berkembang. Kata sehat ini harus dirawat sedemikian rupa. Sebab ini segalanya. Nah, kalau sehat ini ada pada organisasi, sehat ini ada pada diantara kita, tidak akan ada kekhawatiran apapun untuk melangkah, untuk menghasilkan, untuk menyepakati dan sebagainya. Nah, kata unggul sebenarnya, unggul itu adalah bukan hanya sekedar pinter, bukan hanya sekedar cerdas. Unggul ini adalah satu pembanding, ya. Jadi katakan kalau meja ini segini, maka kalau di sini katakan unggul. Nah, kata unggul meja ini bukan wah meja pinter, bukan. Ada faktor-faktor yang lebih. Nah, kalau masyarakat kita ini dikatakan unggul, maka tidak semata-mata cerdas IQ-nya, tapi bahwa dia juga punya keterampilannya adalah satu bentuk keunggulan. Memiliki sopan santun ini adalah satu keunggulan. Gitu. Saling hormat menghormati ini adalah keunggulan. Sebab kata kalau hanya sekedar unggul itu adalah cerdas, adalah pinter, tapi seorang duwe sopan, orang duwe santun, ya tidak pernah saling hormat menghormati, bukan itu. Jadi sehat jasmani rohani memiliki keunggulan itu. Insya Allah. Nah, sampai pada yang ketiga adalah sejahtera. Sejahtera ini bukan kemudian kaya, bukan. Sejahtera itu adalah satu kenyamanan di dalam kebersamaan ini. Ya. Jadi nek siji ngombe ya ngombe kabeh, gitu loh. Siji mangan ya mangan kabeh. Bukan kok siji ngombe liyane nonton, liyane mendengar. Siji mangan kancane kok kaduan dibengoki aku mangan iki tapi hanya pamer, bukan. Tapi sejahtera yang dimaksud itu minum ya minum semua. Nah, ini sesungguhnya filosofi di dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya berpemerintahan di kabupaten ini. Gitu. Nah, itu adalah visi. Misinya ya tentu adalah meningkatkan yang pernah ada ini, mempertahankan yang pernah ada ini. Artinya bahwa pemerintahan di Kabupaten Pacitan ini dengan ditandanya adalah selalu WTP yang ke-9 kali, berarti memanage anggaran di Pacitan adalah baik. Yang demikian itu adalah harus dipertahankan.
Nah, syukur-syukur kalau ditumbuh kembangkan, bagaimana yang baik itu adalah juga memberikan warna terhadap kegiatan-kegiatan lainnya. Baik, itu tadi ya visi dari dan juga misi dari Profesor kedepannya akan ditawarkan ke masyarakat Pacitan. Nah, pemirsa, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Tetaplah di Bincang-Bincang Kabar Pacitan lebih dekat dengan Profesor Dr. Sudiono Sastroatmojo MSI.